Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali ya, semoga tidak bosan bertemu lagi dengan saya Lucinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia. Pasti Bapak Ibu masih semangat nih ya malam hari ini, karena malam hari ini adalah Zoom Forever Income Training ya, yang diadakan 2 minggu sekali, dan malam hari ini temanya sangat luar biasa, yaitu daftar nama. Jadi hal yang wajib dilakukan dalam menjalankan bisnis networking. Baik, dan pada malam hari ini juga pembicaranya sangat luar biasa. Beliau juga sudah puluhan tahun menjalankan bisnis networking. Beliau juga pernah menjabat sebagai GM di perusahaan internasional. Mungkin saya sapa saja. Selamat malam Pak Yaumil, sudah ada di antara kita. Selamat malam Mbak Sinta, selamat malam Selamat, Bapak Ibu semua. Selamat malam. selamat malam Pak Yaumil. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, baik Pak Yaumil. Baik, silakan Pak Yaumil, waktu Malam dan tempat Pak. saya persilakan. Ya, terima kasih sudah jadi co-host ya. Sudah Pak. Bapak Ibu selamat malam. Saya izin share materi dulu ya sebentar. Oke, malam ini kita lanjut belajar ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita hanya bicara terus-terusan motivasi tanpa ada ilmunya juga kalau menurut saya kurang lengkap gitu. Tapi sebaliknya juga kalau ilmu itu penting karena pada saat kita belajar ilmunya kita jadi tambah termotivasi juga gitu ya. Jadi saya langsung mulai saja Bapak dan Ibu. Sebenarnya di bisnis multi level marketing itu sederhana kok, nggak terlalu sulit. Langkah-langkahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Selama Bapak dan Ibu melakukan langkahnya, sudah dipastikan, sudah dijamin insya Allah Anda sukses gitu ya, selama Anda mau melakukan ikhtiar-ikhtiar yang diminta oleh support system gitu ya. 2 minggu yang lalu Pak Hendra sudah bicara mengenai Start Your Engine part 1, yaitu mengenai impian dan impian ya, mengenai impian gitu. Maaf ini yang ngasih nyala, tolong di mute. Ya, terima kasih. Nah, yang langkah 2 minggu kemudian hari ini yaitu kita akan bicara part 2-nya ya, bagian keduanya yaitu bagaimana caranya kita membuat daftar nama dan prospecting. Setelah kita memvisualisasikan impian kita, lantas ngapain gitu? Nah, lantas kita harus membuat daftar nama dan lakukan prospecting gitu ya. Nanti akan ada 2 minggu lagi part 3-nya gitu ya. Apa itu part 3-nya? Nanti adalah bagaimana cara membuat daftar nama ini atau daftar nama kita punya ini kita undang gitu ya. Tapi nanti 2 minggu dari sekarang. Nah, saya akan bicara mengenai daftar nama dan prospecting. Tapi sebelum saya lanjut ke sini, saya mau cerita dulu nih Bapak dan Ibu. Ada sebuah buku yang perlu Bapak dan Ibu baca. Ya, namanya GoPro. Ya, silakan cari bukunya di Gramedia, karena ini salah satu buku menjadi acuan untuk para networker profesional di seluruh dunia ya. Bahkan sekarang kalau menurut saya sudah jadi salah satu bestseller, buku bestseller. Silakan cari, di situ ada langkah-langkah step by step-nya gitu ya, dan sangat detail gitu. Selama kita mau mempelajarinya dan mau mempraktekannya, insya Allah kita sukses gitu ya. Oke. Nah, di buku ini dikatakan bahwa ada 3 tipe orang yang menjalankan bisnis jaringan. Ya, ada 3 tipe member MLM. Ya, yang tipe pertama adalah tipe para peniru nih ya, para peniru. Ya, para peniru ini isinya Bapak dan Ibu sebenarnya di grup kita itu 80% isinya peniru. Ya, jadi jangan kaget atau jangan sedih atau jangan kecewa kalau di grup Anda nanti isinya 80% peniru. Memang begitulah, memang adanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Bagaimana caranya Anda meningkatkan para peniru ini menjadi step yang kedua gitu ya. Nah, para peniru ini ciri-cirinya apa? Para peniru ini Bapak dan Ibu ciri-cirinya mereka memperlakukan bisnis mereka seperti lotre gitu. Jadi kalau untung ya syukur, kalau sukses ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Enggak ada daya juangnya sama sekali gitu. Jadi nyantai-nyantai aja dia. Nah, ini yang seperti ini. Jangan-jangan kita juga seperti itu awalnya ya. Nah, kalau Anda tipe yang ini bertobatlah, maka bergantilah posisi dari peniru menjadi yang lebih baik gitu. Nanti ada tipe yang kedua, oke? Nah, para peniru ini Bapak dan Ibu mereka hanya mengandalkan nasib baik. Ya, bisa sukses hanya dengan 4 atau 5 prospek saja. Biasanya mereka cuma nyoba-nyoba 4-5 prospek, nggak ketemu, nggak bagus, akhirnya mereka ngilang dari bisnis ini, gitu ya, muntaber, mundur tanpa berita, gitu ya. Ini 80% isinya. Tipe pertama. Tipe kedua, Bapak dan Ibu, adalah orang-orang yang disebut dengan para amatir, gitu ya. Para amatir ini ciri-cirinya ini lebih bagus sedikit daripada para peniru gitu ya. Mereka sudah mulai menjalankan sistemnya. Cuma bedanya adalah di para amatir ini Bapak dan Ibu mereka ciri-cirinya gini nih, mereka mempersiapkan daftar nama
ya, tapi hanya cukup 100 prospek aja deh, 100 sampai 200 prospek cukup deh gitu ya, tanpa mau mengembangkan daftar namanya lebih lanjut atau tanpa mau mempelajari keahlian gitu ya. Sebenarnya mengembangkan daftar nama ini ada keahliannya gitu ya, cuma mereka nggak mau pelajari gitu. Mereka cuma bersemangat aja, udahlah yang penting semangat, tapi nggak mau mempelajari atau menguasai keahlian di balik ini gitu ya. Mereka tidak memiliki keahlian apapun gitu ya. Nah, mereka mulai kehilangan semangat atau bahkan ketakutan pada saat daftar namanya mulai menipis. Pada saat orang-orang di daftar namanya menolak dan mulai sedikit daftar namanya itu mereka mulai kehilangan semangat dan mulai ketakutan gitu. Nah, ini para amatir. Ada tipe yang ketiga, Bapak dan Ibu, yaitu adalah tipe para profesional. Ya, para profesional ini yang kita mau nanti. Nah, ini yang tujuan dari FIT ini adalah membantu Bapak dan Ibu menjadi profesional di bisnis network marketing. Karena bisnis network marketing ini ya sebenarnya adalah satu profesi yang baru Bapak dan Ibu yang memberikan income utama gitu buat keluarga. Di bukunya Profesor Charles King ya, di salah satu bukunya Profesor Charles King yang mengatakan bahwa the next saya kok jadi lupa bukunya. Tapi intinya gini, the next professional. Itu Profesor Charles King mengatakan bahwa pembangun bisnis jaringan adalah salah satu profesi baru gitu. Ya, profesi baru yang bisa ditekuni dan bahkan bisa punya income besar gitu. Bahkan para profesional di luar sana seperti pengacara ya, agen-agen real estate gitu ya, para direksi atau para direksi perusahaan besar atau para dosen-dosen gitu ya, bahkan mahasiswa dan ibu rumah tangga pun sudah mulai melirik profesi ini, profesi pembangun bisnis jaringan. Ya, jadi jadilah seorang profesional, jangan cuma sekedar jadi peniru atau jadi amatir gitu ya. Jadi tipe yang ketiga. Nah, profesional ini apa? Ya, profesional ini mereka begini nih Bapak dan Ibu, mereka tidak tertarik dengan keberuntungan. Ya, mereka tidak menaruh bisnis mereka hanya dengan nasib baik saja, tidak, mereka tidak percaya itu ya. Mereka mengembangkan keahlian mencari prospek potensial, mereka mengembangkan keahlian ini. Jadi sebenarnya ada ilmunya, ada tekniknya, nah mereka pelajari itu dan mereka kembangkan keahliannya. Ya, mereka membuat daftar nama yang tertulis, ya saya tekankan tertulis dan terus mengembangkan daftar nama tersebut. Nah, ini menarik. Ya. Oke, ini pendahuluan dari saya. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai daftar nama dulu. Terus terang malam hari ini topiknya dua nih, daftar nama dan prospecting. Sekarang saya bicara daftar nama dulu ya. Yang pertama, daftar nama. Kenapa kita perlu daftar nama? Ya, pertanyaannya gitu. Kenapa kita perlu punya daftar nama? Ini ada beberapa alasan utama. Kita harus tahu dulu tujuan kita membuat daftar nama ya. Alasan utamanya adalah dia karena semua bisnis memerlukan pasar, Bapak dan Ibu. Ya, nggak ada bisnis yang nggak perlu pasar. Semua bisnis perlu pasar. Saya kalau ditanya sama orang, saya nggak suka bisnis MLM karena cari-cari orang. Saya suka senyum-senyum sendiri gitu. Mana ada sih bisnis yang nggak cari orang gitu? Ya, tukang jualan pulsa pinggir jalan juga cari orang gitu. Bahkan dokter hewan juga cari orang, Bapak dan Ibu. Mereka nggak mungkin ada anjing gitu misalnya sakit datang ngomong sendiri ke dokternya gitu, atau ada burung sakit datang ngomong sendiri ke dokternya, dok saya sakit gitu, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Mereka pasti majikannya yang bawa mereka datang ke dokter hewan itu gitu ya. Jadi tetap semua bisnis itu sebenarnya cari-cari orang gitu Bapak dan Ibu. Semua bisnis memerlukan pasar ya. Nah, ini juga biar kita tahu sebesar apa sih potensi bisnis kita gitu. Karena apa? Karena gini Bapak dan Ibu, semakin besar, semakin banyak daftar nama yang kita punyai, maka semakin berpotensilah bisnis kita gitu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, Anda perlu menambah daftar nama Anda terus ya, mengembangkan daftar nama Anda terus. Jangan puas dengan hanya 100 orang gitu, 100 daftar nama atau 200 daftar nama, kalau bisa dikembangkan terus gitu ya, mengetahui potensi pasar dari bisnis kita. Semakin banyak kita semakin berpotensi. Apalagi Bapak dan Ibu, ya, memberikan keberanian dan kekuatan. Tadi sudah saya katakan ya, kalau para amatir itu dia jadi down gitu ya, jadi patah semangat atau jadi ketakutan pada saat daftar namanya mulai mengecil gitu, menipis gitu. Nah, dengan banyaknya daftar nama yang kita punya, misalkan 1000 gitu ya, maka tingkat keberanian kita pun akan bertambah. Kenapa? Kalau ditolak 10 orang, kita masih ada 990 orang gitu. Kalau ditolak 100 orang, kita masih ada 900 nama gitu ya. Jadi kita masih, tingkat keberanian kita masih tinggi. Tapi bayangkan kalau kita cuma punya 100 nama, ditolak 10, udah tinggal 90 gitu kan. Ditolak 50, udah tinggal 50. Ditolak 60, udah tinggal 40. Lama-lama makin takut gitu kita makin takut memprospek orang karena daftar nama kita makin kecil gitu ya, memberikan keberanian dan kekuatan. Apalagi ya, nah ini yang penting juga, biar kita bekerjanya lebih terarah Bapak dan Ibu ya. Jadi kita perlu membuat daftar nama sehingga kerja kita lebih tersistematis gitu ya. Ini alasan kenapa kita perlu membuat daftar nama. Oke, apalagi lanjutnya, nah ini saya selalu buka, kalau materi saya selalu menjelaskan sikapnya dulu. Sikap terhadap daftar nama itu bagaimana sih?
gitu ya, karena bisnis ini Bapak dan Ibu 95%-nya sikap, ya 5%-nya teknis gitu ya. Jadi kita harus jelas dulu nih, harus ada di rel yang benar nih pola pikir kita nih, harus ada di rel yang benar nih attitude kita terhadap daftar nama gitu. Ya jangan kita hanya mengerti teknisnya, tapi sikap kita salah gitu ya. Oke, nah sikap terhadap daftar nama adalah yang pertama Bapak dan Ibu, ya Anda perlu mengakui bahwa daftar nama adalah aset yang paling berharga. Ya, income Anda besar Bapak dan Ibu itu ditentukan dari daftar nama Anda. Ya kalau daftar nama Anda panjang gitu ya. Nah, atau apa banyak gitu. Nah, itu merupakan aset Anda yang paling berharga gitu. Jadi aset paling berharga bukan income yang besar bukan, tapi daftar nama yang banyak Bapak dan Ibu. Tapi daftar nama yang banyak juga kalau didiemin aja ya nggak jadi apa-apa gitu kan. Makanya daftar nama yang banyak itu Bapak dan Ibu harus tindak lanjuti. Caranya bagaimana? Ikuti nanti 2 minggu ke depan ada step ketiga. Ya, ada langkah ketiga setelah kita buat daftar nama, kita harus apain tuh daftar nama sehingga diberdayakan daftar nama tersebut. Jangan cuma disimpan saja gitu ya. Jadi nggak potensial dia kalau kita disimpan saja. Nah, tapi sikap kita harus mengakui bahwa aset kita yang paling berharga adalah daftar nama. Makanya jangan main-main dengan daftar nama gitu ya. Ya apalagi Bapak dan Ibu harus tertulis. Ya harus ditulis Bapak dan Ibu. Ya jangan tidak ditulis. Saya di sini punya satu buah cerita ya. Cerita ini kalau nanti meleset sedikit saya mohon maaf ya, karena cerita ini saya dengarnya sekitar 15-20 tahun yang lalu gitu, tapi saya masih ingat gini Bapak dan Ibu. Jadi di sebuah kampung itu ada seorang anak muda yang ingin menjadi kaya dia. Ya, dia bertanyalah kepada penduduk kampung itu, bagaimana sih caranya jadi kaya gitu, bagaimana sih cara jadi kaya ya. Dia setiap kali dia bertanya, semua penduduk kampung itu mengatakan, oh kamu pergi ke bapak tua sana di atas bukit, dia orang paling kaya di kampung ini, kamu bertanya deh ke dia gitu, kamu bertanya ke dia ya, pasti dia tahu caranya. Semua orang yang ditanya jawabnya sama. Akhirnya dia penasaran, dia pergilah ke bapak tua itu di atas bukit sana rumahnya. Ya ternyata untuk sampai ke sana tuh jalannya jauh. Bahkan pas dia sampai di depan gerbangnya itu, dia masih harus jalan lagi kurang lebih 1 kilometer dari pintu gerbang ke rumah itu, masih 1 kilometer karena halamannya luas sekali gitu. Ini memang bapak ini kaya banget gitu ya. Jadi pantas lah untuk dijadikan mentor atau dijadikan guru untuk dia bertanya bagaimana caranya jadi kaya gitu kan. Akhirnya dia masuk ke gerbang itu dan dia berjalan lagi kurang lebih 1 kilometer untuk sampai di rumahnya. Sampai di depan rumahnya itu dia cari bel gitu, dia ngebel beberapa kali, akhirnya pembantunya yang keluar, pembantunya bilang, cari siapa? Oh saya cari bapak itu, saya pengen apa? Saya pengen bertanya bagaimana caranya jadi kaya, gitu kan? Akhirnya diajak masuk ke dalam, singkat cerita, diajak masuk ke dalam, disuruh nunggu di satu ruangan kerja gitu ya, disuruh nunggu satu ruangan kerja, duduklah si anak itu, nggak lama kemudian si bapak yang kaya ini datang, bapak tua yang kaya ini datang, terus terjadilah perbincangan gitu kan, untuk ujung-ujungnya si anak ini memang pingin tahu bagaimana caranya jadi kaya gitu. Nah akhirnya si bapak ini mengatakan, oke, kalau kamu memang mau jadi kaya, kamu harus menulis impian-impian kamu gitu. Kamu harus menulis impian-impian kamu yang dulu 2 minggu yang lalu bapak dan ibu sudah praktekkan sebenarnya dengan Pak Hendra gitu ya. Nah ini si bapak tua ini mengatakan kamu harus tulis impian kamu. Tapi si anak muda ini tidak percaya. Cuma nulis impian saja Pak? Iya awalnya itu dulu. Tapi karena dia nggak percaya dan dia agak ngotot, gitu akhirnya si bapak tua ini keluar dari ruangan tersebut, terus dia bilang, ya udah kamu coba tulis dulu. Kalau kamu nggak percaya, saya nggak akan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya gitu. Kamu coba dulu langkah yang pertama, tulis impian kamu. Dia keluar, lalu itu ruangannya penuh dengan kaca ya, kaca melihat ke kebun gitu, melihat ke taman di sekitaran rumah itu. Jadi si bapak tua itu keluar, lalu dia ambil selang air dan nyiram tanaman di luar. Si anak muda ini bingung nih, kok si bapak ini cuma suruh saya nulis impian gitu, ya kan? Terus saya suruh ngapain nih gitu. Gak lama kemudian semua kaca tertutup, ya tertutup rapat. Terus semua korden tertutup, bahkan terkunci semuanya gitu. Nggak lama kemudian printer di ruangan itu ada printer, ada komputer, printernya nyala gitu. Ya printernya nyala dan keluarlah tulisan-tulisan dari printer tersebut mengatakan bahwa sebentar lagi ruangan akan terisi oleh asap. Ruangan akan terisi oleh asap dan akan meledak. Akan terisi oleh asap dan asapnya adalah asap beracun gitu. Ya, si anak ini mulai panik gitu. Dia mencoba keluar dari jendela nggak bisa, dia mencoba keluar dari pintu terkunci. Dan ruangan jadi gelap gitu. Ya, ini printer terus menyala, terus mencetak tulisan-tulisan tadi. Sebentar lagi ruangan akan dipenuhi oleh asap. Nggak lama kemudian asapnya keluar memang. Asapnya keluar. Akhirnya dia panik sedemikian rupa. Singkat cerita Bapak dan Ibu itu keringat dingin dan sebagainya. Setelah sekian lama di dalam ruangan dan panik, 10 menit kemudian lah ya kurang lebih, akhirnya semuanya menjadi tenang gitu. Semuanya menjadi tenang dan akhirnya semua lampu menyala lagi, semua jendela terbuka lagi, semua korden terbuka lagi, pintu terbuka lagi. Gak lama kemudian si bapak itu masuk.
Ya, bapak itu masuk dan mengatakan gini, oke. Terus si anak muda itu marah-marah, dibilang gini, Pak, kamu nih saya kesini mau minta ajarin jadi kaya, kok kamu malah bikin saya ketakutan seperti ini gitu, ya. Terus si bapak itu bilang gini, tadi kamu nggak percaya suruh nulis impian, ya kan? Padahal tadi kamu nggak percaya suruh nulis impian, padahal ini cuma tulisannya kok kamu ketakutan gitu. Hanya dengan sebuah tulisan yang tercetak di printer tadi, kamu ketakutan gitu. Paham cerita saya nggak Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan Anda nangkep cerita saya. Maksudnya gini, tulisan aja membuat dia ketakutan gitu, membuat dia jadi histeris, dia jadi panik gitu. Nah makanya Bapak dan Ibu, Anda harus menulis impian Anda, biar tertanam di dalam diri Anda, biar tertanam di dalam otak bawah sadar Anda gitu. Ya sama, ya daftar nama pun harus tertulis ya. Biar apa? Biar Anda bisa melihat, karena Anda harus mengosongkan otak Anda. Kalau Anda mengisi terlalu banyak nama di dalam otak Anda jadi lupa gitu Bapak dan Ibu. Anda harus tulis gitu. Karena ada kekuatan di penulisan itu gitu ya. Buktinya si anak tadi ketakutan dengan hanya tulisan saja gitu. Padahal nggak ada apa-apanya, cuma si bapak itu cuma pengen bikin takut si anak tadi gitu ya. Jadi tulislah daftar nama Anda, jangan tidak ditulis. Oke? Ini yang kedua. Yang ketiga, sikap kita terhadap terhadap daftar nama, ya kita harus bukukan gitu ya, jangan tidak dibukukan Bapak dan Ibu, karena kalau kita tidak bukukan, kita tidak tulis di buku gitu ya, nanti hilang gitu. Jangan ditaruh di kertas sembarangan. Bapak dan Ibu, tidak ada satu peradaban pun ya di dunia ini yang tidak dibukukan, nggak ada. Mau dia dibukukan di buku atau di pohon daun lontar gitu ya, di kayu, di batu, semuanya dibukukan gitu ya, karena kemajuan zaman akhirnya jadi buku gitu kan. Pokoknya didokumentasikan gitu, dibukukan yang Anda bisa simpan, yang Anda bisa lihat gitu setiap hari ya. Jadi Anda pindahkan daftar nama Anda yang ada di WhatsApp, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram dan sebagainya, pindahkan ke buku. Harus ditulis ulang di buku, jangan tidak ditulis ulang di buku gitu ya, dibukukan gitu. Oke. Nah, sikapnya apa lagi? Ini jangan dianggap remeh ya Bapak dan Ibu, kayaknya cuma tertulis dan dibukukan, enggak, memang langkahnya memang harus begitu gitu ya, tertulis dan dibukukan. Nah, yang keempat Bapak dan Ibu, jangan pilih-pilih ya, jangan pilah-pilah daftar nama, jangan pilih-pilih prospek, semuanya ditulis. Ya, semua daftar nama Anda tulis, jangan pilih-pilih, jangan pilah-pilah ya, seperti itu. Nah, dan yang juga sikapnya adalah segera Bapak dan Ibu, jangan ditunda-tunda ya. Anda harus punya sikap terburu-buru gitu. Karena gini Bapak dan Ibu, santailah nanti aja saya buat daftar namanya, jangan, buat sekarang, jangan ditunda. Kenapa? Karena gini Bapak dan Ibu, Anda punya kenalan ya, itu daftar nama Anda pasti kenalan Anda. Mungkin nggak Pak Hendra kenal dengan daftar nama Anda? Secara langsung mungkin nggak punya, Pak Hendra mungkin nggak kenal dengan daftar nama Anda, tapi mungkin nggak daftar namanya Pak Hendra, ya daftar namanya Pak Hendra punya daftar nama lagi, punya kenalan lagi, punya daftar nama lagi, punya kenalan lagi, akhirnya orang itu kenal dengan daftar nama Anda, kenal dengan kenalan Anda. Kira-kira mungkin nggak? Sangat mungkin Bapak dan Ibu. Sangat besar peluangnya daftar nama tadi kenal dengan daftar nama yang lain gitu. Nah, sayangnya nih Bapak dan Ibu, jangan sampai orang yang Anda kenal di prospek orang lain dulu gitu, karena Anda menunda-nunda gitu. Ya, sepanjang pengalaman saya di bisnis jaringan ini Bapak dan Ibu, buat bagi Anda yang juga berpengalaman, Anda pasti sudah ketemu, ya itu prospek saya, tapi keburu di prospek orang lain gitu. Kenapa? Karena kita nyantai-nyantai aja, jangan Bapak Ibu, segera ya, terburu-buru harus. Ya, ini sikap-sikap kita terhadap pembuatan daftar nama. Ininya dulu yang harus benar ya. Oke. Nah, yang harus benar juga Bapak dan Ibu, ini saya mau kasih lihat ya, multiplier efeknya, efek pelipat gandaannya ya. Kalau misalkan nih kita punya 50 nama ya, rata-rata orang kalau dikasih waktu 15 menit nih Bapak dan Ibu, 15 menit tanpa pilih-pilih, tanpa pilah-pilah nama, semuanya ditulis, itu rata-rata bisa keluar dengan 50 nama ya rata-rata. Bayangkan kalau 50 nama ini kita minta masing-masing membuat 50 nama lagi. Sudah ada 2.500 nama loh Bapak dan Ibu. Bayangkan itu, jaringan Anda punya 2.500 nama. Kalau 2.500 nama ini masing-masing kita minta buat daftar nama lagi, 15 menit lagi, mereka bisa keluar dengan 50 nama lagi, udah 125.000 nama loh Bapak dan Ibu. Bayangkan Anda bisa ketemu satu orang yang kita sebut animal ini, ya, The Lion King ini Bapak dan Ibu, ya, anak singa ini, itu gara-gara Anda bisa ketemu sebesar ini gara-gara ketemu satu orang ini loh Bapak dan Ibu. Ya. Jadi jangan anggap remeh itu gitu, dan jangan ditunda-tunda, nanti keburu di prospek orang lain gitu ya, seperti itu. Oke. Nah ini efek pelipat gandaannya ya, Pak. Saya nggak mungkin punya grup besar kalau saya nggak punya Ibu Lisa gitu. Kalau saya nggak punya Pak Iman, kalau saya nggak punya Pak Ote, kalau saya nggak punya Ibu Siti Rahayu, nggak mungkin saya punya grup besar gitu ya. Dari satu orang itu udah lahir berapa ribu orang di bawahnya gitu ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Ya, nah ini kita bisa menghitung Bapak dan Ibu, berapa biji di dalam satu buah apel itu kita bisa hitung. You can count the seeds
in an apple gitu ya. Kita bisa hitung pada saat apel itu kita belah, kita bisa hitung berapa biji di dalam satu apel. Tapi but you can't count ya the apples in a seed. Tapi Anda tidak bisa menghitung satu biji tadi itu di dalam satu buah apel itu bisa menghasilkan berapa buah apel lagi, kita nggak tahu. Ya, jadi makanya Bapak dan Ibu prospek aja yang banyak, buat daftar nama yang banyak, karena dari daftar nama tadi itu bisa menghasilkan ribuan orang di bawah Anda, ratusan dari ribuan orang di bawah Anda. Ya, seperti itu. Oke. Nah, cara membuat daftar nama. Nah, cara membuat daftar namanya begini Bapak dan Ibu. Teknisnya gini, Anda siapkan buku, terus Anda buat kolom-kolom gitu ya. Anda buat kolom-kolom seperti ini. Nah, ya, ini ada kolom paling kiri itu nomor ya, bisa buat sebanyak-banyaknya. Ini saya cuma kasih contoh 1 sampai 20 ya. Anda bisa buat sebanyak-banyaknya, bahkan kalau perlu di atas 400 nama kalau perlu ya, terus ditambah. Terus kolom kedua ada nama, ya, nama nggak perlu nama lengkap, cukup nama panggilan saja. Kalau Anda taunya Ali, ya sebut aja Ali gitu. Kalau Anda taunya Budi, Anda tulis aja Budi. Yang penting Anda tahu Budi yang Anda maksud tuh orang yang itu gitu ya. HP-nya juga kalau bisa Anda taruh di situ ya. Terus ada kolom FAST ya, buat aja kolom FAST dulu, lalu buat kolom terakhir yang sebelah kanan terakhir itu kolom namanya SP. Buat itu aja dulu ya di buku Anda. Nanti saya jelaskan di belakang. Jadi nama, HP, FAST, H dan SP gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu ngapain nih? Gunakan memory jogger. Nanti kita latihan ya. Tadi di pengumuman di grup-grup WA kan disuruh siapkan tulisan ya, suruh siapkan alat tulis ya. Nanti kita buat permainan, oke? Gunakan memory jogger. Memory jogger itu apa? Untuk membantu kita mengingat-ingat nih daftar namanya ya. Contohnya nih, Bapak dan Ibu saya kasih contoh begini misalkan. Ya, ada memory joggernya bisa kita mulai dengan anggota keluarga. Ya, anggota keluarga ini banyak Bapak dan Ibu. Nanti bisa dari kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, sepupu segala macam ya. Apa namanya? Banyak lah, tante, om, nanti banyak nih pengembangannya. Ada tetangga, ya, tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga atas, tetangga bawah. Kalau Anda tinggalnya di apartemen gitu ya, tetangga yang 2 rumah dari kanan, tetangga yang 2 rumah dari kiri dan seterusnya. Ini banyak sekali. Tetangga kampung, tetangga RT, tetangga RW dan seterusnya. Ya, teman kantor juga banyak sekali nih, teman sekolah. Kita bisa mulai satu persatu gitu. Ya, kita habiskan dulu teman kantor kita, lalu kita mulai ngomong ke teman sekolah kita, terus kita habiskan daftar nama teman-teman sekolah kita. Sekolah juga banyak nih, ada SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya ya. Dan seterusnya. Ada teman olahraga, ada teman organisasi. Ya, ini yang namanya memory jogger ya. Memory jogger itu seperti itu. Teman arisan misalnya, teman ngopi bareng, ya orang tua murid, ya profesi, relasi bisnis dan sebagainya, hobi dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita praktek langsung aja deh. Praktek langsung aja. Saya kasih waktu 2 menit ya. Tolong siapkan kertas dan bolpen Anda. Saya kasih waktu Bapak dan Ibu 2 menit. Saya hitung dari sekarang. Ya, kita mulai sama-sama ya. 2 menit. Tolong tuliskan orang-orang yang Anda kenal. Ya, tolong tuliskan orang-orang yang dikenal, tidak perlu lengkap namanya, cukup namanya. Yang penting Anda tahu tadi Ali, Anda tahu orangnya seperti si itu, Anda tahu Budi orangnya seperti itu gitu ya. Anda tahu orangnya seperti apa, oke? Saya bantu dengan memory jogger. Ya, sekarang Bapak dan Ibu coba buat daftar nama sebanyak-banyaknya. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, kita mulai dengan memory jogger, kita mulai dengan anggota keluarga. Silakan tulis anggota keluarga Anda. Ya. Kalau Anda suami, Anda tulis istrinya, gitu ya. Anak misalnya, ya, keponakan, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, saudara sepupu, itu banyak banget tuh. Ya, saudara sepupu di luar kota, ya, saudara sepupu di Makassar misalnya, saudara sepupu di Pontianak, di Samarinda tuh banyak lagi kalau kita mau garap tuh. Tetangga. Nah, oke, tulis semuanya. Tetangga. Yang paling banyak menulis dapat hadiah. Nanti kita on kamera kita lihat yang paling banyak menulis, kita kasih hadiah ya. Kasih hadiah ya Mbak Sinta. Tetangga. Ya, tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga atas, tetangga bawah, tetangga RT, tetangga tadi sudah bilang tuh, tetangga kampung gitu ya. Semuanya lah tulis tetangga Anda. Tetangga yang ada rumah yang lama, ya tetangga Anda di rumah di lain kota misalnya, tulis saja semuanya. Ya, teman kantor yang satu lantai dengan Anda, yang satu bagian dengan Anda. Ya, teman kantor yang lain bagian dengan Anda. Ya, kalau Anda bagian sales mungkin bagian accounting, bagian logistik, bagian apapun lah, bagian back office tulis semuanya. Teman kantor Anda yang kantor lama, ya kantor yang sekarang, kantor Anda yang lebih lama lagi misalnya, semua tuliskan teman kantor Anda ya. Teman sekolah, ya SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Teman kursus tuh teman sekolah juga. Kursus apa saja yang Anda ikuti, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin dan seterusnya. Ya, tuliskan semuanya teman sekolah Anda. Teman olahraga, Anda penikmat bulu tangkis misalnya, bola, futsal, ya. Tenis meja, tulis semuanya teman olahraga Anda. Catur, gaplek bahkan juga itu ya teman olahraga. Teman organisasi, ya pencinta alam misalnya, ya teman pengajian,
organisasi Anda misalnya apa? Teman gereja gitu ya. Teman apa lagi? Ya macam-macam lah itu ya, teman organisasi pemuda dan sebagainya. Pramuka dulu apa? Saya nggak tahu ya. Apalagi? Ini masih belum, waktunya masih lama. Santai aja, tulis yang banyak. Teman arisan. Nah, ayo coba teman arisan. Teman arisan RT, RW, nah, teman arisan kelurahan, teman arisan kantor. Wah, itu banyak banget tuh. Teman arisan ibu-ibu, Dharma Wanita. Wah, banyaknya. Teman ngopi. Ayo, siapa tuh teman ngopi? Ya, sekarang diganti tuh teman nyoklat bareng. Ya, orang tua murid. Ayo, teman-teman orang tua muridnya. Ya, teman profesi misalnya ada punya temannya akuntan, yang sarjana hukum, yang arsitek misalnya, yang tukang cukur juga itu teman Anda kan, tukang cukur Anda gitu kan, tukang laundry Anda itu juga teman Anda gitu ya, ojek langganan Anda itu juga teman Anda gitu kan, itu teman profesi ya, semua yang berprofesi gitu ya, insinyur sipil gitu, dokter, semuanya tulisin. Ya, terus relasi bisnis Anda gitu, relasi bisnis Anda punya bisnis yang lain, tulisin juga relasi bisnisnya apa saja. Ya, nggak jadi masalah, mereka bisa jadi relasi bisnis Anda juga di FAI gitu kan. Terus hobi ya, teman hobi Anda, misalkan Anda hobi kumpulin perangko gitu ya, filateli gitu, hobi ngumpulin uang-uang kuno gitu. Hobi apa lagi? Hobi ngumpulin apa, komunitas motor Vespa gitu. Nggak ngerti lah, hobi Anda banyak tuh, kumpulin semuanya. Oke, masih banyak nih, coba, ini udah 2 menit belum Mbak Sinta? Udah 2 Sebentar menit lagi, ya? Pak. Sebentar Sudah. lagi, ayo coba. Oke, sekarang tolong nyalain kameranya. Ya, tolong nyalakan kameranya bagi yang menulis lebih dari 20 nama. 20 nama tolong angkat tangan, raise your hand. Di situ ada klik di kanan bawah tuh ada raise your hand. Nyalakan kameranya, tunjukkan ke kamera, ini daftar namanya 20 coba. Saya kasih 2 menit lebih dari 20 coba, siapa saja? Oh, banyak. 1, 2. Coba Mbak Sinta tolong dihitungin. Boleh, silakan. Siapa aja yang lebih dari 20? Angkat tangan. Kalau Saya nggak mau 40, Pak. 40. Oke. Terus angkat tangan ya. Nggak Terus bisa nyalakan ya. kamera. Oke. Sekarang kalau yang lebih dari 30 mana? Yang Nih, 30. 40. 40. Oke, yang lebih dari 40. Yang Saya lebih dari 44, 40. Kak, Riau. 44 Riau. Coba sekarang yang lebih dari 50 coba. Ada nggak lebih dari 50? Berapa? 27, Pak Yaumil. Oke, yang lebih dari 50 ada nggak? Yang lebih dari 50 nama. Kak. Tapi jujur ya, 50-nya udah berhenti ya, jangan ditulis terus. Ini udah 40, Pak. Oke, ada yang lebih dari 60? Ini tuh. 4 saya. 60 ada? Nih. Oke. Tolong tunjukin yang 50 tadi. Yang 50 mana? Yang 50 tolong kameranya dinyalakan. Kuning tadi ya, silakan kuning. Yang 50 ya. Yang 50. Sama yang 44 tadi, tolong yang 44 sama yang 50. Yang ini, Bu Pak. Sri Mulyati. Yang Yang 44, Pak. Ya, siapa? Namanya siapa yang 44? Sri Mulyati, Pak. Ibu Sri Mulyati. Kalau yang Sri Mulyati 50 dari Ibu siapa? Pekanbaru. Yang 50. Saya 65, Pak. Saya 65. Udah habis Saya waktunya 65. tapi Pak. Tapi waktunya sudah habis Pak, 2 menit. Cuma nggak kelihatan nih, bukanya di mana nih? Oke, gini ya. Saya kasih hadiah 2 buat yang 50 sama yang 44 ya, Mbak Sinta. Dicatat ya. Yang 50 sama yang 44 tadi dikasih hadiahnya ya. Nanti hadiahnya minta dikirim sama Mbak Sinta ya. Kalau yang di luar Siap, kota. Pak. Oke. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau membuktikan saja bahwa sebenarnya 2 menit aja Anda bisa nulis lebih dari 50 nama loh. Kalau Anda tidak memilah-milih. Kalau Anda tidak pilah-pilah, kalau Anda tidak pilih-pilih. Ya kan? Semua tuliskan aja dulu gitu ya. Nanti baru kita pilih. Gitu. Setelah ditulis, baru kita pilih gitu ya. Saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut. Sekarang kita buat nih Bapak dan Ibu. F-nya itu finansial. Nah, baru kita mulai pilih. Setelah kita tulis nih nama-namanya, misalkan ada Ali, Amir, Ahmad, Anton, Alex, Acong, atau misalnya gini, Anda juga bisa bikin memory jogger dengan abjad. Misalnya mulai dulu dengan teman-teman Anda yang A, ya, atau setelah itu yang A habis mulai dengan teman-teman Anda yang B, gitu. Mulai dengan teman-teman Anda yang C dan seterusnya. Nah, buatlah FAST. FAST itu finansial, ya, ambisi, supel tuh mudah bergaul ya. Finansial tuh dia punya kemampuan membeli gitu ya, punya kemampuan finansial. Kalau ambisi itu dia punya ambisi untuk maju gitu ya. Supel tuh dia punya teman banyak gitu. Dia mudah bergaul gitu ya. Dia orangnya easy going gitu ya. Teachable. Nah, T itu teachable. Teachable tuh mudah diajar atau mau belajar. Dia membuka diri untuk belajar. Dia gelas kosong gitu. Dia selalu mau belajar. Nah, yang terakhir
SP itu adalah skala prioritas, yaitu maksudnya FAST, SP ya. Nah, sekarang setelah Anda buat ini, Bapak dan Ibu, Anda buat klasifikasi baru. Setelah itu baru Anda pilih. Jadi milihnya setelah ditulis. Jangan belum ditulis, Anda sudah pilih. Kalau Anda sudah pilih, mohon maaf, ini mic-nya tolong dimatikan yang nyala. Oke, terima kasih. Gini Bapak dan Ibu, kalau Anda pilihnya sebelum ditulis, maka daftar nama Anda jadi tidak banyak. Karena Anda milih-milih gitu. Ya, mestinya ada tulis dulu semuanya baru Anda milih. Jadi tahapannya begitu ya, jangan dipilih dulu baru ditulis, tapi tulis dulu baru dipilih ya. Setelah Anda tulis dan sekarang mulai Anda pilih nih Bapak dan Ibu ya, Anda buat klasifikasi. Klasifikasinya seperti ini nih Bapak dan Ibu ya. Klasifikasinya adalah patokan diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang dijadikan patokannya ya. Karena ini kan teman-teman kita nih ya, karena ini teman-teman kita yang kenal, nah patokannya harus diri kita. Kalau orang ini lebih dari kita, ya kemampuannya lebih dari kita kasih nilai 3. Kalau dia di atas kita, ya kemampuannya di atas kita kasih nilai 3. Kalau dia sama dengan kita kasih nilai 2. Kalau dia di bawah kita kemampuannya, dikasih nilai 1. Ya, saya kasih contoh nih. Ali, ya Ali finansialnya di atas kita, kasih nilainya 3. Ya, Ali ambisinya di atas kita, kasih nilainya 3. Ali supelnya, kemampuan dia bergaulnya, temennya banyak, lebih banyak dari kita, kasih nilai 3 lagi ya. Dan teachable-nya dia mau belajar nih orangnya ya, sangat rendah hati mau belajar, lebih dari kita, dikasih nilai 3 lagi. Nah, totalnya dijumlahkan nih Bapak dan Ibu jadi 12 gitu ya. Atau si Amir ternyata finansialnya di bawah kita, kasih nilai 1 ya. Ambisinya sama dengan kita, kasih nilai 2 ya. Apa nih, supelnya bergaulnya sama dengan kita, kasih nilai 2. Terus teachable-nya dia nggak mau belajar, bahkan di bawah kita, kasih nilai 1, totalnya 6 gitu ya. Begitu seterusnya, misalkan si Ahmad, saya kasih contoh 3 ya. Ahmad lebih tinggi dari kita, kasih nilainya 3 finansialnya ya. Lalu di sisi ambisinya dia sama, kasih nilai 2. Di sisi pergaulannya dia ternyata agak kuper nih ya, agak kurang bergaul, kasih nilai 1 di bawah kita dia. Terus teachable-nya dia sama seperti kita. Nah, totalkan kasih nilai totalnya 8 gitu ya, seterusnya. Ini Anda buat satu-satu Bapak dan Ibu, harus diisi satu-satu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah jadi ini ya, Anda buat klasifikasi tadi kan, kita lihat nih Bapak dan Ibu ya, kita lihat. Nanti kan ada 3 kelompok nih, prioritas yang diundang duluan tuh yang mana? Yang chicken list. Ya, chicken list itu apa? Chicken list itu bukan daftar ayam, bukan ya. Chicken list itu adalah daftar nama orang-orang yang ada takut. Ya, orang-orang yang Anda takut ketemu gitu, yang Anda hormati, Anda lebih menghormati dia karena dia memang posturnya lebih bagus dari Anda. Ya, secara ekonomi dia lebih tinggi, secara ambisi dia lebih tinggi dan sebagainya. Secara kesuksesan dia juga lebih besar. Ini namanya chicken list. Kita takut ketemu dia. Nah, orang-orang seperti ini nih Bapak dan Ibu itu ada di skala prioritas 10 sampai 12. Ya, ada di skala prioritas 10 sampai 12. Maksimal kan 12 ya. Kalau 3 kan 3 kali 4 12 gitu kan. Nah, chicken list ini namanya ya, 10 sampai 12. Ini Anda pergi ya sama upline Anda, minta bantuan upline Anda untuk menjelaskan bisnisnya kepada dia. Ya, tapi nanti prosesnya Bapak dan Ibu jangan langsung ketemu, ada proses lagi nanti namanya edifikasi, ada proses dulu namanya pembukaan dan sebagainya, nanti ada diajarin di langkah-langkah berikutnya ya, di start your engine yang berikutnya gitu. Nah, tapi ini yang 10 sampai 12 ini, skala prioritas 10 sampai 12 ini Anda pergi dengan upline Anda, minta bantuan upline Anda untuk ketemu mereka gitu ya. Nah, bagaimana dengan skala prioritas yang lain gitu ya. Nah, skala prioritas yang lain nih Bapak dan Ibu, kan ada nih ya skala prioritas ya yang ini nih ya. Skala prioritas 7 sampai 9, ya kan? Nah, skala prioritas 7 sampai 9 ini Anda lakukan sendiri Bapak dan Ibu, tapi ditemani upline. Upline Anda ikut nemenin. Kenapa? Karena di situ ini di awal-awal ya. Kenapa begitu? Karena biar Anda bisa belajar dari kesalahan-kesalahan Anda. Nanti kalau Anda lakukan sendiri presentasinya, Anda lakukan sendiri penjelasan bisnisnya kepada orang tersebut, upline Anda bisa dengerin nih, oh ternyata salahnya di sini nih. Dia bisa membantu Anda mengkoreksi cara-cara yang Anda lakukan salah tadi. Kalau yang benar dia benarkan, kalau yang salah dia perbaiki gitu loh ya. Makanya Anda perlu jalan dengan upline Anda ya. Nah, kalau yang skala prioritas 4 sampai 6 yang di bawah-bawah itu kurang potensial Bapak dan Ibu. Nah, orang-orang seperti itu Anda lakukan sendiri ya. Untuk apa? Untuk latihan aja. Ya, kalau dia join syukur alhamdulillah. Kalau dia nggak join juga nggak apa-apa gitu. Untuk latihan Anda aja gitu ya. Seperti itu. Makanya tadi Bapak dan Ibu, yang mana yang harus diundang duluan? Yang 10 sampai 12. Karena jangan sampai 10 sampai 12 itu diundang orang lain duluan gitu. Sayang gitu ya. Seperti itu. Harus terburu-buru sikapnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi kalau Anda sudah lakukan tadi ya, nomor, nama, HP, FAST, SP, lalu ingat nih ada kolom lagi nih ya, tanggal teleponnya kapan nih. Ya, ini kita harus tahu nih tanggal teleponnya kapan, terus tanggal follow up pertamanya kapan, tanggal follow up keduanya kapan, ya seperti itu.
Sebentar, terus kasih keterangan ya. Anda sudah telepon tanggal sekian, nanti ini di langkah ketiga ya. Nanti caranya membuat janji ketemu ya. Tanggal teleponnya kapan, tanggal follow up pertama kapan, tanggal follow up kedua kapan. Oh dia sudah ditelepon, belum bisa ketemu misalnya, atau sudah ditelepon sudah ketemu, terus hasilnya bagaimana? Ini nanti Anda kasih keterangan. Ya, tapi siapkan dulu aja untuk nanti di materi 2 minggu dari sekarang gitu ya. Bagaimana cara membuat janji ketemu. Oke, saya lanjut ya. Nah, Bapak dan Ibu, resumenya nih, jadi daftar nama sudah selesai. Pendek kan, nggak terlalu panjang. Resumenya adalah, Bapak dan Ibu harus tahu dulu apa yang dilakukan oleh para profesional. Saya ulangi sedikit ya, para profesional itu dia selalu mengembangkan keahlian mencari prospek. Nah ini dia, beda dengan para peniru, beda dengan para amatir, mereka diam-diam saja tuh. Sebenarnya ini ada keahliannya. Nah, dia mengembangkan terus keahlian tersebut. Ya, coba lihat Pak Hendra, Pak Adam mengembangkan terus, leader-leader Anda mengembangkan terus keahlian mencari prospek. Ya, bagaimana caranya? Mereka terus menulis semua nama tanpa pilah-pilah atau tanpa pilih-pilih. Ya, pilah-pilih. Ya, mereka menulis semua tanpa nama, semua nama tanpa pilih-pilih. Ya, itu caranya mereka mengembangkan keahlian mencari prospek. Apalagi mereka ketahui hukum pemisah 2 langkah. Apa itu hukum pemisah 2 langkah? Ini Bapak dan Ibu maksudnya. Maksudnya itu gini, saya nggak kenal dengan Anda. Saya nggak kenal dengan daftar nama Anda, ya kan? Tapi saya bisa jadi kenal dengan daftar nama Anda. Melalui apa? Melalui siapa? Melalui Anda. Itu kan cuma 2 langkah Bapak dan Ibu. Ya kan? Saya bisa kenal daftar nama Anda dari Anda gitu Bapak dan Ibu. Begitu juga Anda Bapak dan Ibu. Anda bisa kenal dengan teman-temannya prospek Anda dari mana? Melalui dia. Itu cuma 2 langkah. Kita cuma 2 langkah bisa kenal orang baru gitu. Lewat siapa? Ya lewat teman kita ini gitu. Nah, kita harus tahu Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya daftar nama kita tuh banyak. Saya kasih contoh ya. Anda punya adik misalnya nih, ya. Anda punya adik. Anda kenal dengan adik-adik tentunya kan, tapi Anda bisa kenal teman-teman adik Anda. Caranya bagaimana? Ya deketin adik Anda. Dengan Anda mendekati adik Anda jadi kenal teman-temannya dia gitu. Ya kan? Di daftar nama adik Anda jadi ketahuan gitu. Atau sebaliknya, Anda punya teman kantor gitu ya misalnya ya. Anda bisa tahu keluarganya bagaimana? Ya kenalan aja sama dia. Nanti Anda jadi tahu keluarganya gitu. Anda cuma 2 langkah terpisah saja dari orang-orang yang lain gitu. Itu Bapak dan Ibu. Nah, ini Anda harus ketahui dulu hukum ini gitu ya. Pemisah 2 langkah. Apalagi ya Nah, ini para profesional selalu mengembangkan terus daftar namanya, selalu ditambah terus. Mereka nggak cukup puas dengan hanya 400, 500, 1000, nggak. Mereka tambah terus Bapak dan Ibu daftar nama mereka. Ya, terus yang terakhir, Bapak dan Ibu, mereka sengaja ya dan sadar membuat jaringan. Secara sengaja dan sadar membuat jaringan. Contohnya gini maksud saya. Mereka sengaja nih ya ikut komunitas ini, ikut komunitas itu, buat apa? Buat dapat jaringan baru gitu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi saya perlu ingatkan Bapak dan Ibu, pada saat Anda ikut organisasi baru atau komunitas baru, saya dulu diajarkan oleh mentor-mentor saya dulu ya, jangan jadi pengurus, jangan jadi pengurus, jangan jadi panitia, jadi anggota saja. Kenapa? Karena pada saat Anda mengambil posisi sebagai panitia atau sebagai pengurus, Anda sibuk nantinya. Kalau Anda sibuk ngurusin organisasi yang notabene belum ada duitnya, nggak ada duitnya, Anda nanti kehabisan waktu. Jadi saya dulu disuruh oleh mentor-mentor saya ikut komunitas-komunitas segala macam, ikut organisasi-organisasi semuanya, tapi jangan pernah mau ditunjuk jadi pengurus. Ya kenapa? Karena tujuan kita cuma cari daftar nama kok di sana. Kita nggak bisa kaya dari situ. Kita kaya tetap dari FHI gitu. Kita kaya tetap dari Forever Health Indonesia, dari bisnis ini ya. Jadi jangan jadi pengurus di situ gitu ya. Jangan jadi panitia dan sebagainya. Ikut jadi anggota saja gitu. Kenalan aja yang banyak di situ. Nah, mereka secara sadar nih Bapak Ibu, mereka secara sadar membuat jaringan gitu, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh para profesional ya. Nah, itu materi pertama saya mengenai daftar nama. Oke. Nanti kita buka tanya jawab di belakang. Yang kedua, materi kedua adalah prospecting. Apa sih prospecting gitu ya? Prospecting adalah kegiatan Bapak dan Ibu yang menambah daftar nama. Karena gini ya Bapak dan Ibu, suatu saat nanti daftar nama Anda habis nih. Ya, mungkin daftar nama Anda 400 atau 600 atau 800 atau 1000 gitu. Suatu saat nanti habis nih gitu. Nah, bagaimana caranya Anda menambah daftar nama itu? Nah, cara menambah daftar nama ada dengan melakukan yang namanya prospecting. Ya, prospecting itu seperti ini nih Bapak dan Ibu, dari tidak kenal ya menjadi kenal, ya menjadi teman. Ini sudah mulai jadi cold prospect nih dia. Kalau belum kenal nggak bisa kita jadi cold prospect. Ya kalau sudah kenal jadi teman, kita sudah bisa jadikan dia cold prospect. Nah lalu kita bina terus persahabatan dengan dia, akhirnya menjadi sahabat gitu. Nah kalau sudah sahabat ini sudah jadi hot prospect nih, baru kita bisa prospek dia gitu. Ya kalau kenal doang cold prospect itu 50-50 chance-nya, keberuntungannya. Tapi kalau tidak kenal udah pasti nggak bisa gitu ya. Makanya kita harus jadikan dia hot prospect sehingga bisa lebih besar peluang kita untuk bisa memprospek dia. Tapi prospecting di mana? Prospecting adanya di sini nih Bapak dan Ibu, di tahapan ini ya, dari tidak kenal menjadi kenal. Karena tujuannya adalah menambah daftar nama kita yang sudah mulai menipis tadi, sudah mulai habis gitu ya. Nah,
Ini Bapak dan Ibu, ya. Sikap dulu, sikap kita terhadap prospecting mesti ngapain sih gitu ya. Nah, sikap kita harus jelas dulu nih, buat menjadi kebiasaan. Gini Bapak dan Ibu, prospecting itu bukan sebuah kegiatan, bukan sebuah kegiatan, saya pengen pergi ke mall, saya pengen pergi ke keramaian untuk memprospek orang, tidak, bukan sebuah kegiatan. Prospecting adalah kebiasaan. Saya ulangi ya, prospecting bukan sebuah kegiatan, tapi adalah sebuah kebiasaan. Dimanapun kita berada, kita memprospek. Jangan khusus kita keluar, saya mau prospecting, nggak begitu, nggak, itu salah. Yang benar adalah dimanapun kita berada, disitulah kita memprospek orang. Harus jadi kebiasaan, harus jadi darah daging buat diri kita, gitu ya, prospecting ini. Ya, apalagi ini sikapnya yang benar seperti itu. Apalagi sikapnya adalah berteman saja, ya. Jangan ada yang lihat, wah ini calon prospek nih, mau saya terekam nih gitu ya. Nanti akhirnya kalau Anda sikapnya seperti itu, ini calon prospek mau saya makan nih, akhirnya Anda takut sendiri kenalan. Sikapnya nggak boleh gitu Bapak dan Ibu. Sikapnya adalah berteman saja. Kok berteman aja, kita nggak usah ngomongin bisnis dulu. Kita kenalan aja, kenalan. Toh kita pingin berteman kok, gitu kan? Pingin berteman, bukan pingin memprospek dia gitu ya. Jadi jangan membebani diri kita sendiri dengan kita mau memprospek dia di awal. Nggak, berteman aja dulu. Semua para profesional itu Bapak dan Ibu, semua berteman dia. Konsepnya berteman, bukan memprospek. Gitu ya. Sampai dia menjadi teman akrab, teman karib, sahabat, baru dia mulai prospek gitu. Kalau belum, jangan, berteman aja dulu ya. Kita santai aja berteman sama dia. Apalagi misalnya, nah ini ada hukumnya. Nah, sikap kita terhadap hukum ini bagaimana? Hukum 2 meter 30 detik. Maksudnya apa hukum 2 meter 30 detik itu? Maksudnya gini Bapak dan Ibu, kalau ada orang nih jaraknya kurang dari 2 meter, maksimal 2 meter dari kita, dan lamanya maksimal minimal 30 detik dari kita, minimal 30 detik dekat kita, itu wajib kita tegur. Saya ulangi ya, kalau ada orang maksimal 2 meter dari kita, dan dia pasti berada di dekat kita ini 30 detik, itu wajib kita tegur, wajib kita sebut, kita sapa. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Gitu ya. Selamat pagi, wajib kita tegur. Itu hukum 2 meter 30 detik. Jangan didiemin aja. Orang-orang seperti itu jangan didiemin aja. Toh dia sudah dekat dan ada 30 detik di dekat kita, jangan kita diemin aja gitu ya. Contohnya gini. Misalnya Anda ada di satu lift gitu ya, lagi turun nih di lantai 10 ke lantai lobby gitu misalnya ya. Itu kan sudah pasti kurang dari 2 meter itu Anda berdirinya kan, dekatan sama mereka, dan juga sudah pasti lebih dari 30 detik, tegur aja, apa kabar Pak gitu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu ya. Kalau perlu sekali, wah harum sekali Bapak gitu. Misalnya kalau memang dia wangi misalnya, wah cantik sekali kok, setiap hari kita ketemu dia terus kita tidak pernah bertegur sapa. Kali ini kita sebut, wah Mbak hari ini beda deh dengan hari-hari lainnya. Mulai berkenalan aja gitu, mulai berkenalan, senyum aja, tersenyum aja ya, tersenyum dan mulai berkenalan. Jangan didiamkan saja tuh orang-orang seperti itu gitu ya. Terus apa lagi Bapak dan Ibu? Nah ini dia, punya goals pribadi. Ya, maksudnya goals pribadi apa? Setiap hari Bapak dan Ibu, Anda harus punya apa ya, goals gitu ya. Maksudnya gini, saya hari ini pengen kenalan sama 2 orang, minimal 2 orang. Atau harus punya goals pribadi, saya harus punya minimal 3 orang kenalan hari ini, kenalan baru gitu. Punya target pribadi lah gitu maksudnya. Ya jangan dibiarkan begitu saja gitu. Jadi dimanapun Anda berada, jadi kebiasaan berteman saja, orang-orang yang dekat Anda tegur, dan itu menjadi daftar nama Anda yang baru. Kalau sudah berkenalan, masuk tuh daftar namanya dia ke daftar nama Anda yang baru tadi gitu ya. Itu kegiatan menambah daftar nama namanya prospecting. Oke, terus apa lagi? Nah, ini sikap ya. Sekarang saya mau cerita persiapan nih. Kita perlu persiapan juga kalau prospecting, jangan sembarangan gitu ya persiapan. Karena gini Bapak dan Ibu, first impression, kesan pertama itu penting. Tidak pernah akan ada kesan kedua ya, untuk tidak akan pernah ada apa maksudnya penilaian kedua untuk kesan pertama gitu loh. Nggak mungkin lah gitu ya. Jadi kesan pertama jangan kasih dia kesan yang jelek gitu. Jangan kasih dia kesan yang buruk gitu ya. Contohnya gini. Apa tuh yang harus kita siapkan? Siapkan kartu nama. Ya. Tapi udah nggak zaman Pak kartu nama. Ya nggak apa-apa. Ya kartu nama kan bisa kartu nama kartu nama gitu kan, bisa bentuknya saya nggak tahu ya, ini para ahli-ahli internet, para ahli-ahli dunia maya tahu nih caranya bikin kartu nama kartu nama, bikin aja kartu nama, atau minimal apa ya, kalau saya sih nggak apa-apa sih buatkan siap cetak kartu nama kecil juga nggak apa-apa gitu loh. Itu bagian dari investasi gitu. Tapi nanti tanyakan ke para upline Anda yang mengerti dunia internet, mereka bisa bikin kartu nama yang elektronik gitu. Itu Anda bisa bagi-bagi gitu melalui WhatsApp gitu ya ke dia gitu ya, seperti itu. Oke, jadi Anda bisa tukeran WhatsApp terus kasih kartu nama Anda melalui WhatsApp ke orang tersebut gitu ya. Terus apalagi Bapak dan Ibu, yang tidak kalah penting adalah berpenampilan rapi dan wangi. Kalau bisa Anda punya parfum lah ya, minimal wangi-wangi dikit lah gitu. Karena gini Bapak dan Ibu, orang sukses itu pasti wangi.
Orang wangi belum tentu sukses sih, tapi orang sukses sudah pasti wangi. Gitu. Jadi nggak apa-apa, memberikan kesan pertama yang baik gitu ya, seperti itu. Ini persiapannya nih, berpenampilan rapi dan wangi. Terus apa lagi Bapak dan Ibu ya? Langkah berikutnya adalah kebiasaan prospecting. Sekali lagi ya, saya ulangi kebiasaan, bukan kegiatan, tapi kebiasaan prospecting. Apa itu kebiasaan prospecting, Bapak dan Ibu? Mencari keramaian. Jangan menyendiri-menyendiri. Kalau ada keramaian, Anda justru masuk ke keramaian itu gitu ya. Kalau ada antrian ATM panjang, jangan cari antrian ATM yang cuma 1-2 orang, cari yang panjang kalau perlu gitu. Ya. Tapi saya minder Pak, jangan masuk ke keramaian itu Bapak dan Ibu. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Saya waktu jalankan MLM ini pertama kali tahun 93, ya saya berbisnis MLM tahun 93, itu saat itu Bapak dan Ibu, saya yang harus mengedukasi orang. Saya yang harus memprospek orang Bapak dan Ibu. Ya, karena zaman itu MLM masih sedikit. Ya, pelaku-pelaku MLM masih sedikit Bapak dan Ibu. Jadi saya yang harus mengedukasi orang. Tapi sekarang beda loh Bapak dan Ibu. Kita berada di tengah keramaian, kita nunggu aja 2 menit, 3 menit itu di situ kita yang diprospek orang. Kenapa? Karena sekarang sudah makin banyak orang yang jalankan bisnis MLM gitu. Sama Anda mau berada di keramaian itu gitu ya. Anda bertahan aja di situ 3 menit sampai 5 menit pasti Anda diprospek orang. Gitu ya. Jadi masuklah ke keramaian gitu Bapak dan Ibu. Terus apa lagi? Nah, ini tadi ramah dan tersenyum. Ini kebiasaan ya, harus jadi kebiasaan, harus selalu tersenyum gitu ya. Latih. Senyum ini harus dilatih Bapak dan Ibu ya. Nggak apa-apa latih senyum-senyum sendiri nggak apa-apa. Orang bilang gila lu Yomil senyum-senyum sendiri nggak apa-apa, dilatih aja. Karena kalau kita nggak latih jadi kebiasaan gitu ya, kita nggak akan terlatih untuk tersenyum pada saat kita ketemu orang gitu ya. Jadi latih aja ya, latih menyapa dengan ramah dan seterusnya. Apalagi ya. Nah, punya kalimat icebreaker ya, punya kalimat pemecah kebekuan. Ini yang paling penting. Contohnya tadi itu, selamat pagi Pak. Itu sederhana saja gitu. Selamat pagi Bu, Anda kelihatan hari ini luar biasa sekali gitu, cerah sekali, rapi sekali gitu, atau apalah icebreaker-nya. Atau gini Bapak dan Ibu, misalkan Anda dalam satu pesawat, nanti saya kasih tips ya, icebreaker saya kasih tips. Misalkan Anda dalam satu pesawat nih, mau dari Jakarta ke Surabaya nih naik pesawat gitu, atau naik kereta api lah Jakarta ke Surabaya. Anda sudah tahu nih dia akan ke Surabaya atau naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Anda tanya aja dengan orang yang di sebelah Anda, mau ke Surabaya ya Pak? Kan pertanyaan apa ya, nggak berbobot sebenarnya, sama-sama mau naik pesawat ke Surabaya, kok Anda tanya gitu kan, nggak berbobot pertanyaan itu. Tapi nggak penting Bapak dan Ibu, nggak penting berbobot atau tidak, yang penting adalah kebekuannya sudah pecah gitu, icebreaker-nya sudah pecah gitu loh ya, sudah mulai akrab nih, oh iya saya mau ke Surabaya gitu, karena sama-sama menuju Surabaya kan nggak mungkin dia terjun di tengah jalan kan, pakai parasut terjun di Semarang gitu kan nggak mungkin gitu kan, tapi nggak apa-apa, yang penting kebekuannya sudah pecah gitu. Nah, saya mau kasih tips nih di icebreaker ini Bapak dan Ibu, kenapa kita susah sekali kadang-kadang menegur orang tuh gini Bapak dan Ibu ya, ini tipsnya nih, kenapa kita kadang-kadang susah menegur orang pertama kali, khususnya buat orang-orang yang introvert gitu ya, seperti saya ini kadang-kadang susah. Saya latar belakangnya tidak sanguin, saya latar belakangnya melankolis. Nah, melankolis kadang-kadang menegur orang tuh lidah nih kayak susah banget gitu. Nah, saya kasih tips nih Bapak dan Ibu. Tipsnya gini, ya kalau memecah kebekuan tuh gini, jangan pikirkan, saya ulangi ya, jangan pikirkan apa yang ingin Anda katakan, jangan. Semakin Anda pikirkan, semakin nggak keluar tuh omongan. Ya, tapi katakan apa yang sedang Anda pikirkan, udah gitu aja. Anda sedang berpikir cuaca cerah ya, bilang Pak cuaca cerah sekali ya gitu. Alhamdulillah nih penerbangan mudah-mudahan lancar-lancar aja nih karena cuaca cerah. Jadi katakan aja apa yang sedang Anda pikirkan gitu. Jangan mikirkan apa yang Anda mau katakan. Saya mau ngomong apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Saya mau mecah kebukannya gimana? Jangan. Semakin Anda pikirkan semakin nggak keluar tuh icebreaker-nya. Anda katakan aja apa Anda pikirkan. Pak, ini hari ini antrian pesawat kita rame ya gitu. Ternyata bisnis di Indonesia masih berjalan ya Pak dengan baik ya. Saya Bapak dan Ibu ya, saya kadang-kadang kalau ngelihat macet itu di Jakarta ya. Saya kalau lihat, saya hari ini ada di Makassar, tapi kok saya sering di Jakarta. Saya kalau ngelihat macet di Jakarta Bapak dan Ibu, saya bukannya malah ngedumel, enggak. Saya malah senang. Kenapa? Karena gini, berarti perekonomian di Indonesia masih berjalan. Bayangkan kalau perekonomian di Indonesia nggak berjalan, itu sudah nggak akan ada kemacetan Bapak dan Ibu. Semua masih macet, berarti ekonomi di Indonesia masih jalan. Nah, itu jadi positif point kan. Kita kalau ada di dalam satu bus gitu misalnya ya, di busway gitu, terus ngeliat macet, bilang aja, wih bagus banget ya Pak, macet. Orang kan jadi bertanya-tanya, ini kok macet, dia malah bilang bagus. Tapi kan saya cuma mengatakan apa yang saya pikirkan aja gitu, jadi pecah kebekuannya gitu. Dan orang itu jadi tahu bahwa saya ini positif orangnya gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi tipsnya adalah jangan memikirkan apa yang ingin Anda katakan, tapi katakan saja apa yang Anda sedang pikirkan gitu, ya seperti itu. Tapi pikirkannya yang positif-positif, jadi keluarnya positif. Jangan mikirnya yang enggak ya, jangan mikir yang aneh-aneh, akhirnya keluarnya jadi aneh-aneh juga. Nah itu Anda harus latih juga otak Anda untuk berpikir positif gitu Bapak dan Ibu. Oke, lanjut ya. Apalagi kebiasaan prospecting yang lain apalagi? Ya, perhatikan bahasa tubuh.
Ini penting. Kalau ada orang bicara, Bapak dan Ibu, kita jangan gini nih, ya. Jadi kita nggak punya interest. Kalau perlu kita majukan badan kita, majukan telinga kita, dekatkan, ya, untuk kita perhatikan bahwa kita memperhatikan dia gitu. Bahasa tubuh itu bicara lebih banyak daripada mulut, Bapak dan Ibu. Bahasa linguistik gitu, ya. Bahasa tubuh itu bicara lebih banyak dibandingkan bahasa linguistik. Jadi tunjukkan ke dia bahwa kita memperhatikan dia bicara gitu ya. Jangan bertopang tangan begini, jangan, tapi misalnya begini. Nah, ini lebih bagus gitu. Itu bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan dia dengan baik gitu ya. Atau perhatikanlah bahasa tubuhnya ya. Ini menunjukkan kita interest sama orang tersebut. Terus apalagi Bapak dan Ibu? Bertanya kembali. Ya, semua omongan dia kita tanyakan kembali. Itu menunjukkan bahwa kita interest sama omongannya dia. Oh ya, gitu ya Pak ya. Maksud Bapak bagaimana Pak yang tadi? Bisa diulangi nggak Pak? Kok saya jadi tertarik seperti itu? Tanya kembali gitu. Bisa Bapak lebih detailkan nggak cerita yang tadi Pak? Gitu. Itu menunjukkan bahwa kita sedang memperhatikan ceritanya dia gitu Bapak dan Ibu ya. Bertanya kembali. Ini kebiasaan-kebiasaan prospecting yang harus kita latih gitu ya. Sebenarnya ini ada di bukunya Dale Carnegie, ada di bukunya Les Giblin gitu. Ada, kalau Anda mau baca aja semua ada semua. Ini bukan pinternya Yaumil, bukan, ini semua kita belajar. Pak Hendra, Pak Adam, saya, dan semua leader Anda belajarnya dari buku, gitu. Dari orang-orang yang sudah mempraktikkan ini semua. Gitu. Apalagi, nah ini ada hukum lagi, 2 telinga 1 mulut. Ingat loh, Tuhan memberikan kita, Allah memberikan kita 2 telinga 1 mulut, maksudnya apa? Maksudnya lebih banyak dengar, bukan lebih banyak ngomong. Buktinya mulutnya cuma 1 kan, telinganya 2. Nah, pada saat kita berkenalan sama orang tersebut, kita lebih banyak bertanya dan lebih banyak diam, lebih banyak mendengarkan. Kenapa kita lebih banyak mendengarkan? Karena kita perlu cari hot button-nya. Apa itu hot button? Hot button adalah yang membuat dia termotivasi, Bapak dan Ibu. Nanti ada tekniknya di belakang ya, saya jelaskan. Kita harus cari hot button-nya. Kalau kita tahu hot button-nya, kita jadi tahu apa yang membuat dia termotivasi gitu. Nah, dari situ kita bisa ajak dia nanti giring dia ke dalam bisnis ini gitu ya. Kita bisa cari impian-impian dia lebih lanjut nanti. Jadi makanya Anda perlu mendengar Bapak dan Ibu lebih banyak daripada Anda bicara gitu ya. Gunakan 2 telinga Anda sesuai proporsinya ya. Lebih banyak dengar dibandingkan lebih banyak bicara. Apalagi, oke. Nah, ini tekniknya. Ini menjelang akhir, Bapak dan Ibu. Tekniknya, teknik prospecting adalah FORM, form, gitu ya. Sederhana aja, FORM. FORM adalah family, occupation, recreation, message. Ya. Jadi kita bicara, bertanya saja mengenai keluarganya dia, bagaimana ya keluarganya, bertanya mengenai okupasinya, occupationnya tuh mengenai apa namanya pekerjaan-pekerjaannya dia, gitu ya. Bertanya juga mengenai rekreasinya, hobinya dia tuh ngapain, dia sukanya ngapain buat rekreasi dan seterusnya. Terus yang paling penting adalah message. Ya nanti message saya ceritakan di belakang. Tapi Bapak dan Ibu yang menjadi poin penting adalah jangan harus mengikuti FORM, bisa dibalik-balik ya, bisa dibalik-balik. Anda bisa bicara dulu mengenai occupation-nya, terus Anda bisa bicara family-nya, Anda bisa bicara recreation-nya, nanti Anda balik lagi bicara occupation-nya, Anda bicara recreation-nya. Jadi bisa di apa namanya, bisa di putar-putar gitu. Jadi tidak harus family dulu ya. Tekniknya bukan teknik wawancara ya, jangan teknik wawancara. Kalau teknik wawancara nanti orang ini nanya gini, ini orang ngapain nih wawancarain saya gitu. Jangan, tekniknya bertanya aja, bertanya ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah, paling mudah nih Bapak dan Ibu, ini juga people skills ya. Ini saya kasih tips lagi. Sekali lagi ini ada di buku-buku semua, saya kasih tips lagi. Paling mudah gini nih Bapak dan Ibu, saya ingin tahu namanya orang tersebut. Saya ingin tahu namanya dia. Paling mudah bagaimana? Bukan bertanya saja, bukan bertanya, Pak, nama Bapak siapa? Enggak begitu Bapak dan Ibu. Tekniknya gitu. Tekniknya gini, Pak, perkenalkan nama saya Yaumil. Nanti dia dengan sendiri menjawab, oh nama saya Budi. Gitu ya. Dan gini Bapak dan Ibu, itu salah satu contoh. Contoh yang lain lagi, saya kasih contoh gini. Apa namanya? Saya ingin tahu, tahu rumah dia di mana. Caranya bagaimana? Saya cerita rumah saya di mana. Oh, saya tinggal di Jakarta Pusat misalnya, di jalan ini misalnya. Nanti dia juga cerita, oh ya saya nggak jauh dong Pak, saya di Kelapa Gading gitu. Atau saya di Jakarta Timur misalnya gitu kan, di Pramuka dan sebagainya. Itu cara kita mancing gitu Bapak. Karena manusia itu cuma mirroring aja, berkaca saja dia gitu ya, seperti itu. Atau saya pengen dia tahu nih, saya pengen dia tanya bisnis saya gitu ya. Saya pengen nanya dia tanya bisnis saya. Saya tanya dulu bisnis dia. Pak, Bapak, atau tadi rumah ya, saya kasih contoh juga rumah. Saya pengen dia tahu rumah saya tanya dulu rumahnya dia. Begitu juga boleh gitu ya. Pokoknya kita pancing yang arahnya ke sana. Atau saya pengen dia tahu bisnis saya tanya dulu bisnisnya dia. Pak, bisnis Bapak apa? Nanti kan dia akan cerita bisnisnya dia, okupasinya dia. Nanti dia juga akan bertanya, kalau Pak Yaumil bisnisnya apa? Gitu. Jadi tinggal mancing-mancing aja gitu Bapak dan Ibu ya. Itu
teknik-teknik sekali lagi yang Anda bisa pelajari di buku. Jadi sering-seringlah baca buku atau sering-seringlah dengarkan video-video seperti ini nanti ya. Ini akan ditaruh di YouTube dan seterusnya. Oke. Dan yang paling penting adalah Bapak dan Ibu tinggalkan pesan. Ya, message tadi, tinggalkan pesan. Oke. Ya, ini teknik formnya. Nah, yang terpenting dari teknik form adalah ada 3 hal. Yang pertama, Anda harus dapat dulu nama dan nomor kontaknya. Jangan sampai Anda tinggalkan orang tersebut, tapi namanya siapa ya? Nomor WA-nya berapa ya? Nomor HP-nya berapa ya? Nggak punya, percuma. Ya, Anda sebelum meninggalkan orang tersebut, sebelum Anda berpisah dengan orang tersebut, Anda harus tahu nama dan nomor kontaknya dia. Ini yang terpenting nomor 1. Jangan keasikan ngobrol sampai akhirnya Anda lupa nanya namanya dia, nanya nomor kontaknya dia, jangan. Minta dua-duanya itu. Ya, itu penting yang pertama. Yang penting kedua adalah Bapak dan Ibu ketahui hot buttonnya tadi. Makanya kita perlu dengar. Pada saat kita bicara masalah recreation, masalah hobi, di sini kita tahu oh dia hobinya jalan-jalan sama keluarga, gitu kan, kumpul sama keluarga. Oh dia punya ketakutan misalnya dia sebentar lagi mau pensiun. Itu hot button tuh Bapak dan Ibu. Ya, oh dia punya ketakutan karena dia semakin tua gitu, dia pernah mengalami stroke dulu sekali. Itu ketakutan yang kita harus tahu, itu hot button gitu. Ya, itu hot button ya. Kita harus tahu itu. Jadi jangan bicara panjang lebar, dengerin dia ngomong tapi kita nggak nangkep hot buttonnya gitu. Oke, dia masih punya kebutuhan untuk anak-anaknya mulai kuliah gitu. Jadi kita harus cari hot buttonnya. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu yang terpenting yang terakhir adalah kita harus tinggalkan pesan. Message tadi itu, tinggalkan pesan. Jangan sampai kita pisah sama dia, udah pisah gitu aja, enggak. Tinggalkan pesan. Cara meninggalkan pesan bagaimana? Gini Bapak dan Ibu, cara meninggalkan pesan adalah, Pak, nanti saya minta izin ya Pak, saya hubungi Bapak lagi boleh? Gitu. Bapak ingat ya, kita pernah ketemu di kereta api atau di pesawat atau segala macam gitu. Nanti saya hubungi Bapak lagi. Nah, Bapak dan Ibu, Anda tinggalkan pesan seperti itu. Dan jangan menunggu dia yang kontak Anda, jangan. Anda yang kontak dia. Sejam kemudian atau 2 jam kemudian paling lama setelah Anda meninggalkan orang tersebut, Anda kirim pesan ke dia. Pak, ini saya tadi yang Yaumil Pak yang ketemu di kereta api. Oh Pak, ini saya tadi yang ketemu di busway. Oh Pak, ini saya ketemu di pesawat. Tadi kita baru ketemu turun di Juanda sama-sama. Gitu. Nah, seperti itu Pak. Tinggalkan pesan. Nanti terus tinggalkan pesan lagi. Nanti saya akan hubungi Bapak lagi ya, gitu Pak. Kalau nanti ada ini saya akan hubungi Bapak. Nah itu dari situ Bapak dan Ibu mulai bangun hubungan lebih dekat, ya, sehingga dia menjadi sahabat, sehingga dia menjadi hot prospect Anda. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Sinta. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Yaumi, luar biasa sekali ya teman-teman. Training pada malam hari ini sangat menginspirasi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Yaumil mengenai tadi ya untuk pembuatan daftar nama, silakan bisa ditulis di kolom chat ataupun juga menanyakan langsung nih ke Pak Yaumil ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini kapan lagi loh bisa bertanya jawab ya dengan Pak Yaumil, apalagi ini kesempatannya saat training nih. Silakan Bapak Ibu atau masih malu-malu. Pak, tidak ada yang ingin bertanya nih, sepertinya sudah jelas ya. Sudah langsung buat daftar nama nih Pak, sepertinya ya, sudah semangat semua. Sepertinya gitu ya. Kita doakan semuanya jadi legend ya Mbak Sinta ya. Amin, amin. Semua yang hadir di sini ya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya nih, cuma ada 2 kemungkinan Mbak Sinta. Memang benar-benar mengerti, syukur-syukur benar-benar mengerti ya, atau nggak ngerti sama sekali. Atau nggak perhatikan sama sekali. Sepertinya sudah mulai ini Pak, bikin rencana sepertinya ya dari daftar nama yang tadi sudah teman-teman tulis. Nah ini sepertinya mau action nih mulai besok ya sepertinya ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu Rahma Hafiza? Ini sudah angkat. Iya, ya, ada Mbak yang mau saya tanyakan. Silakan Ibu. Boleh tahu Bu dari kota mana? Ibu Rahma? Kota Bontang, Kalimantan Timur. Wah, luar biasa nih dari Bontang nih. Silakan Ibu Rahma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, izin Pak, mau nanya Pak. Ini mungkin saya butuh ini aja sih Pak, cara menjelaskan awal-awal ke orang gitu aja Pak. Saya mungkin kendala di situ. Kalau mungkin saya mau prospek orang itu mungkin saya ini masih ibaratnya kayak mengawali dengan bahasa apa gitu supaya orang itu tertarik gitu atau gimana Pak. Seperti itu aja sih Pak. Mungkin kendalanya itu kalau dari awal aja. Mungkin kalau sudah nanti ke tengah-tengah itu
dengan sendirinya bisa kadang gitu nah Pak. Mungkin kadang dari awal aja saya kadang agak grogi atau gimana gitu. Kendala di situ aja Pak. Iya Bu Rahma, iya. Bu Iya, Rahma terima gini, kasih banyak Pak. iya terima kasih juga Bu Rahma. Bu Rahma, jadi gini Bu Rahma, pertanyaannya bagus ya, tapi memang kita, nanti saya kasih tips dari saya ya, nanti saya kasih tips dari saya. Tapi Iya, gini Pak, Bu iya, Rahma, Pak. saya sampai ketemu tips saya, sampai ketemu kebiasaan saya itu saya harus try and error Bu. Saya harus try and error, saya harus coba berbagai macam cara, sampai saya ketemu cara yang paling nyaman buat saya. Gitu. Nah itu cara itu bisa kita lakukan dengan dua hal, bisa kita try and error terus sampai kita ketemu kalimat yang pas, atau kita bisa nyontek-nyontek upline nih, ya makanya kita perlu jalan sama upline terus ngelihat bagaimana caranya dia membuka pembicaraan gitu. Nah itu kita bisa ambil gitu loh Bu. Ya jadi anjuran saya sebanyak mungkin kalau bisa Ibu punya cara membuka pembicaraan masuk ke bisnis gitu. Ya karena semua itu sangat tergantung sama prospeknya gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa coba cara pertama ke prospek yang A. Kita harus coba cara kedua ke prospek A. Cara pertama ini lebih cocok ke prospek yang B gitu. Nah itu kita harus coba semuanya gitu ya. Nah kalau saya sih, Bu, karena pengalaman saya sudah 27 tahun lebih ya di dunia multi level marketing, cara saya paling ampuh to the point aja. Pak, saya lagi ngembangin bisnis nih, dan saya lagi cari orang seperti Bapak. Gitu. Saya yakin sekali Bapak orangnya mindsetnya terbuka. Saya frame dulu dia di depan bahwa Bapak ini orang yang mindsetnya terbuka, yang terbuka untuk mendengarkan sebuah informasi gitu. Itu saya tembak aja langsung. Saya sangat pede gitu menjalankan bisnis multi level marketing karena bisnis ini sudah menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan orang sukses kok di dunia, nggak cuma di Indonesia. Sudah terbukti ini profesi baru gitu. Jadi ngomong apa adanya saja gitu. Kalau nanti dia ternyata negatif dengan MLM ya nggak apa-apa. Saya malah bilang gini, oh Bapak negatif sama MLM ya Pak. Wah kebetulan Pak, saya lagi nyari orang seperti Bapak yang negatif sama MLM Pak. Kan? Kalau dia bilang saya positif sama MLM, wah kebetulan Pak, saya lagi nyari orang yang positif seperti Bapak. Saya lagi cari orang yang mau dia jawab negatif atau mau dia jawab positif, buat saya kebetulan Pak, saya lagi nyari orang seperti Bapak. Gitu. Boleh ya Pak, saya jelaskan ya. Saya pengen bicara-bicara nih Pak, kalau nanti Bapak nggak cocok ya nggak apa-apa Pak. Gitu, saya mau cerita saja ke Bapak. Gitu Bu, itu cara saya ya. Saya tingkat kepedean saya cukup tinggi gitu menjalankan MLM. Bahkan saya suka cerita gini ke teman-teman saya. Kalau ada teman saya nih datang ke saya, nanya menawarkan sebuah bisnis ke saya tanya balik ke dia, bisnis kamu yang kamu tawarin itu MLM apa enggak? Enggak. Misalnya dibilang enggak, oh sorry saya nggak mau join kalau bukan MLM. Kalau MLM saya pikirin deh, saya pertimbangkan. Tapi kalau bukan MLM saya nggak mau pertimbangkan. Kenapa? Buat apa? Kita jalin bisnis yang bukan MLM Bu. Yang kaya cuma orang itu. Tapi dengan saya kasih contoh ya, Bu Susan Barlin nih. Kalau seandainya FHI dibikin bukan MLM Bu, seandainya Flavanol ini dibuatnya bukan MLM, yang kaya cuma Ibu Susan. Tapi karena Bu Susan Barlin membuat Flavanol ini perusahaan MLM gitu, ya FHI ini perusahaan MLM, kita ikutan kaya gitu, gitu kan? Gitu loh Bu Rahma, saya langsung to the point aja gitu. Nah, Ibu coba try and error di lapangan, coba lihat upline Ibu. Di Bontang ini siapa upline-nya Pak Oteh ya? Iya Pak. Nah, Ibu pelajari caranya Pak Oteh itu bagaimana, caranya Pak Rante bagaimana, gitu kan, beliau membuka pembicaraan gitu. Kalau saya sih to the point aja, orang saya juga beribadah kok, saya mau jelaskan sesuatu yang menurut saya baik, masa saya tahan-tahan ke teman saya gitu, ya kan? Seperti saya cerita aja, ada informasi bagus nih, ada kabar baik nih, gue mau cerita, lu dengerin ya, nah, gitu aja langsung. Gitu Bu, pede aja Bu. Kalau kita ragu-ragu malah kita ditembak balik. Kalau kita ditembak balik kita selesai udah nggak bisa apa-apa. Kita pede aja gitu Bu ya. Gitu Bu Rahma ya. Nanti belajar semua upline Ibu yang lain. Gitu ya Bu. Makasih Bu Rahma pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Rahma dan terima kasih juga Pak Yomil untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Pak dari kolom chat dari Ibu Nur Hikmah. Pak Yomil, saya memperkenalkan coklat ini dengan arisan, tapi sesudah ikut sekali mau melaju yang periode kedua tidak ada yang maju lagi, padahal sudah saya kontak jauh-jauh hari. Bagaimana strategi marketing dengan arisan? Ya, gini Bu siapa tadi maaf? Nur Hikmah Pak. Bu Nur Hikmah, saya diajarkan oleh mentor saya. Gini ya Bu, ini pertanyaannya bagus nih, bagus dan dalam ya. Ini dalam. Jadi gini Bu, ini saya panjang lebar jelasinnya, tapi nggak apa-apa deh. Buat Bapak Ibu semua. Jadi gini, menjalankan MLM itu Bapak Ibu paling bagus adalah mengikuti sistem. Ikuti sistem yang diajarkan oleh para upline Anda, oleh support system Forever Super Team ya. Forever Super Team nih di baju saya nih, Forever Super Team itu yang paling bagus. Ikuti
jalankan bisnis MLM-nya mengikuti support system yang ada, yang diajarkan, cara-cara yang diajarkan. Tapi kalau kita belum bisa lakukan yang seperti itu, lakukan yang apa saja, ya. Tidak ngikutin support system juga nggak apa-apa, ya. Daripada kita tidak menjalankan sama sekali. Jadi ada tingkatannya nih. Jalan yang paling tinggi adalah mengikuti support system. Kalau kita belum bisa, kita jalankan apa adanya, yang kita bisa, yang kita mampu. Kalau nggak bisa juga, itu udah paling akhir. Jangan tidak jalan sama sekali. Paling bawah itu tidak jalan sama sekali. Nah itu yang nggak boleh. Nah sekarang gini Bu Nur Hikmah, saya kalau diajarkan sama upline saya, sebenarnya arisan itu tidak ikut sistem, ya tidak ikut sistem, gitu ya. Kalau tadi ada daftar nama teman-teman arisan, itu cuma daftar nama teman arisan, tapi kita tidak jalankannya di arisan gitu. Kita prospek teman-teman arisan kita untuk diundang ke bisnis, bukan untuk mengadakan presentasi di arisan gitu, bukan. Ya, itu harus dibedakan. Kita mengundang mereka ke pertemuan bisnis, bukan ke pertemuan arisan terus kita jalankan itu. Tapi pertanyaannya, tapi boleh kan Pak? Boleh, cuma tidak ikutin sistem. Gitu ya. Nah, karena boleh dan tidak mengikuti sistem, peluang berhasilnya jadi lebih rendah. Buktinya kan Ibu tadi pertama kali orang mau, tapi kedua kali sudah nggak mau lagi. Karena apa? Karena memang tidak ikutin sistem. Karena memang mereka datang ke arisan itu bukan untuk berbisnis, mereka datang ke arisan itu untuk ngocok-ngocok hasil arisan gitu kan. Gitu kan, untuk melihat hasil siapa pemenang arisan hari itu gitu. Jadi sudah blur gitu. Mereka sudah nggak fokus dengan bisnis yang kita tawarkan gitu loh Bu. Makanya anjuran saya coba diundang lagi teman-teman arisannya tadi, khusus diundang untuk pertemuan bisnis gitu ya, jangan untuk pertemuan arisan gitu Bu. Tapi sekali lagi boleh, cuma itu tidak mengikuti sistem. Tapi Ibu harus tahu konsekuensinya kalau tidak mengikuti sistem, tingkat keberhasilan jadi lebih kecil. Ya, jadi terbaik sekali lagi ikuti sistemnya, belajar dari support system kita. Kalau bisa jangan melalui arisan, walaupun itu teman-teman arisan, tapi jangan melalui arisan, gitu ya. Seperti itu Bu Nur Hikmah. Ada lagi Mbak Sinta? Baik, terima kasih Pak Yomil untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Sari Rahmawati. Bagaimana ini Pak, jika kita bertemu calon prospek yang cuek, atau jika kita banyak memancing pertanyaan mereka, jawabnya sekedar saja, apa yang kita teruskan atau kita tinggalkan saja? Wah, ini juga pertanyaan susah nih. Jawabnya susah, nanyanya gampang ini Mbak Sinta. Saya kadang-kadang, ini saya ngomong, saya manusia ya Bu, saya manusia juga. Saya nggak mau ngomong digede-gedein. Saya juga manusia. Kadang-kadang saya lihat mood saya juga. Kalau mood saya lagi baik, saya terusin. Kalau mood saya lagi nggak baik, saya tinggal aja. Masih banyak yang lain gitu Bu. Jadi nggak apa-apa kok Ibu. Misalnya sebel sama orang itu udah tinggalin aja, nggak apa-apa. Masih banyak Bu yang lain. Ya nggak usah diterusin. Jadi kita bijak bumi aja deh gitu. Ya, orang-orang seperti Pak Hendra, seperti saya, Pak Adam, dan leader-leader Anda yang lain pun juga kita pernah down kok. Kita pernah down. Kita pernah juga ketemu orang kayak gitu, sebel kita tinggalin aja, udah nggak apa-apa, tinggalin aja gitu. Kalau memang dia prospektif banget, terus mood Ibu lagi bagus, terusin ngobrol, ya terusin ngobrol. Pasti ada cara-cara mungkin ya. Tapi kalau nggak, mood Ibu lagi nggak baik dan dia juga ngeselin, udah tinggalin aja lah, cari yang lain gitu. Itu jawaban saya paling gampang. Ibu juga manusia biasa, upline Ibu juga manusia biasa, rocker juga manusia biasa, pasti juga pernah pernah down. Udah biarin aja Bu, tinggal cari aja yang lain Bu, ya gitu. Nggak ada tips dari saya. Kalau ini saya jawabnya ngasal aja deh, tapi itu yang kejadian gitu. Itu kejadian gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Bu, gitu ya. Nggak usah merasa bersalah Ibu ninggalin orang kayak gitu, nggak apa-apa. Baik, siap. Gitu. Terima kasih Pak Yomil. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Ada. Saya Bu Sinta. Ada. Oh boleh, baik. Nanti satu persatu ya. Ini boleh Pak, siapa nih Pak Buce terlebih dahulu, silakan Pak. Nanti setelahnya Pak Rinaldi ya. Ya. Terima kasih Bu Sinta, Pak Yomi, selamat malam. Selamat malam Pak Buce. Salam sejahtera bagi kita semua. Ambon ya Pak, Maluku ya Pak. Ya. Ambon Pak. Kita deketan Pak, saya di Makassar sekarang Pak. Iya. Saya sangat tertarik dengan penyampaian Pak Yomi malam ini. Dan memang ini sebetulnya hal-hal biasa yang kita alami di dalam membangun relasi dengan semua orang, tetapi tidak biasa kita lakukan. Makanya pertama, materi ini masih perlu kita dalami terus, dan sehingga menimbulkan kebiasaan kita untuk melakukan berbagai hal yang tadi Pak Yomi katakan. Satu hal yang paling menarik saya tangkap, aksentuasi Pak Yomi tadi menjawab pertanyaan ada seorang ibu tadi. Ya memang juga kalau kita berhadapan dengan semua orang dengan karakter masing-masing orang di wilayah itu juga tidak gampang ya Pak. Dan memang kalau memang terpaksa harus kita down dan ditinggalkan. Ini mumpung
kita di Indonesia Ibu Sinta baru 1,5% ya penduduk Indonesia yang bergabung di dalam Forever Healthy Indonesia ini. Jadi Pak Yomi, kami butuh itu materi nanti di super team barangkali kalau bisa didapatkan di super team. Terima kasih Pak Yomi. Jadi saya hanya berefleksi, saya tidak bertanya. Terima kasih Bu Sinta. Ya Pak Buce, Terima kasih Pak Buce. nanti akan ditaruh di link YouTube perusahaan dan link YouTube-nya Forever Super Team ya Pak. Terima kasih Pak masukannya. Ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya silakan, tadi ada Pak Rinaldi ya Pak. Silakan Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak Rinaldi. Mic-nya masih mute itu Pak. Mic-nya Masih mute, dinyalakan Pak. dulu Pak. Ya. Mic-nya Pak. Mic-nya Bapak di kanan bawah, di kiri bawah Pak, dinyalakan Pak. Mungkin sambil menunggu Pak Rinaldi, Pak Yomil mungkin akan ada ini nggak Pak, kuis atau ada pertanyaan nih untuk peserta Zoom malam hari ini supaya mendapatkan hadiah. Ya, tadi kan ada dua nih, sudah ada Ibu Ning dan juga Ibu Sri ya. Nanti hadiahnya adalah buku GoPro nih ya. Nah, Pak Yomil kalau ada pertanyaan boleh nanti ya Pak. Ya, ini Pak Rinaldi sudah nyala ini mic-nya. Silakan Pak Rinaldi. Oh belum, Silakan. mati lagi. Boleh saya Pak Yomil. Boleh Pak Agus Muharam. Silakan Pak Agus. Ya, saya terus terang saja sangat terkesima atas materi yang telah disampaikan barusan. Itu sudah mendekati kesempurnaan, Pak. Ya, jadi memang itu teknik-teknik daripada untuk persahabatan, pertemanan, ya itu sangat ampuh kayaknya seperti itu. Cuman permasalahannya begini, Pak Yomil nih. Sekarang kan kadang-kadang kita dihadapkan dengan masalah COVID nih, PPKM, ya kita sulit keluar, ya. Dan pada saat kita keluar, kita bercoba menyapa, tegur sapa dengan yang tadi yang 2 meter dan 3 menit itu. Ternyata kadang-kadang kita juga agak was-was kan gitu. Nah, kira-kira dengan teknik apa nih yang bisa solusinya? Apakah sekarang ada kecanggihan WhatsApp ya atau FB mungkinnya atau Instagram kan gitu. Ini teknik-teknik yang menggunakan media komunikasi yang lain tidak offline, itu kira-kira seperti apa tekniknya, Pak? Iya, terima kasih Pak Agus Muharam. Jadi gini, ini pertanyaan bagus ya Bapak Ibu ya. Pak Agus Muharam mewakili yang lain juga nih, saya yakin pertanyaannya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kalau teknis itu bisa 1001 macam cara. Ya, ada 1000 jalan menuju Roma gitu kan, 1001 jalan menuju Roma. Yang penting Bapak dan Ibu yang namanya membangun hubungan, ini karena bisnis ini adalah manusia ya, bisnis manusia, maka kita harus membangun hubungan Bapak dan Ibu. Ya, saya pernah bicara sama beberapa leader saya beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah sekitar hampir setahun yang lalu saya pernah bicara Desember atau Januari ya, Desember tahun lalu atau Januari tahun ini, saya pernah bicara sama mereka mau pakai media apapun ya, mau ketemu langsung, mau lewatin online segala macam, tetap kuncinya adalah nomor 1 membangun hubungan ya. Sekarang ini karena pandemi gini kita mungkin tidak bisa bertemu langsung, tapi jangan lantas tidak bisa bertemu langsung, kita tidak bertemu melalui chatting atau melalui telepon, jangan. Lakukan Bapak dan Ibu. Saya bisa punya bisnis di luar kota itu karena saya terus membangun hubungan. Ya, saya terus bertelepon-teleponan, saya terus ber-WA-WA-an, saya terus ber-FB-FB-an dan sebagainya, Messenger, itu dilakukan Bapak dan Ibu, dilakukan hubungan itu. Ya, sehingga menjadi dekat gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi ya syukur-syukur bisa ketemu ya, tapi kalaupun tidak bisa ketemu, kita ketemunya lewat udara gitu ya, lewat internet dan sebagainya. Jangan karena kita terlalu teknis gitu ya, akhirnya kita lupa membangun hubungan. Gitu loh Bapak dan Ibu. Ini tetap harus dibangun hubungannya, walaupun itu melalui Zoom dan sebagainya, hubungannya harus tetap dijaga. Saya di Makassar ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau tanya ke grup-grup saya di Serang ya, saya hampir setiap minggu ngobrol sama mereka melalui Zoom. Ya, 2 minggu sekali setidak-tidaknya saya bicara sama grup saya di Serang melalui Zoom Bapak dan Ibu. Kenapa? Hanya sekedar membangun hubungan saja gitu. Jadi walaupun saya jauh di Makassar, tapi hati saya dekat dengan mereka gitu.
Dengan Jakarta juga sama gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi intinya adalah membangun hubungan Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Gitu Pak Agus Muharram ya. Kalau caranya, tekniknya, medianya bisa melalui online atau offline, senyaman Bapak saja gitu, senyaman Bapak dan Ibu semua. Tapi yang penting terus membangun hubungan tadi gitu Pak. Semoga menjawab Pak Agus Muharram. Siap, siap. Ya. Terima kasih Pak Yomil. Sama-sama Pak Agus Terima kasih Muharram. Pak Yomil untuk jawabannya. Pak Rinaldi tadi? Silakan Pak Rinaldi. Boleh silakan menyalakan kamera dan juga mic-nya. Sambil nunggu Pak Rinaldi nyalakan, masih bingung nyari mic, saya Tombol mau mic ya. share sedikit ya tadi ya Bapak Ibu, kelihatan ya? Ya, Ini saya sudah. kasih tips satu lagi ya, saya kasih tips satu lagi. Ini kan ada FAST ya. Nanti kan kita buat FAST ya. Oh. Mbak Sinta, kita ke FAST Mbak. Sebentar ya. Kita ke FAST ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, setelah Ya, kita sudah buat klasifikasinya, Bapak dan Ibu, saya mau tambahin lagi nih. Kan cari yang 10 sampai, kalau bisa cari 10 sampai 12 dulu kan? Kalau bisa ya, kalau bisa cari 10 sampai 12 dulu. Ya. Nah, kalau bisa lagi saya tambahin nih Bapak dan Ibu. Kalau bisa yang 10 sampai 12 ini bikin lagi klasifikasi. Klasifikasinya apa? BLT. BLT. Ini saya kasih tips satu lagi. BLT. BLT itu apa? Believe, B-nya itu believe, L-nya itu like, T-nya itu trust. Jadi cari orang yang 10 sampai 12 ya, tapi dia sangat percaya sama kita ya. Walaupun dia sponsoring apapun, dia posisinya di atas kita, dia lebih hebat dari kita segala macam, tapi dia believe sama kita, dia percaya sama kita, dia like sama kita, dia suka sama kita, dan dia trust sama kita gitu ya. Nah, itu kalau kita ketemu orang yang sudah 10 sampai 12, mereka believe, mereka like, dan mereka trust sama kita, itu jauh lebih cepat kita prospek dia. Biasanya closing rate-nya, tingkat closing-nya jadi lebih cepat, lebih besar. Nah, saya punya lelucon nih. Kalau kita ketemu yang 10 sampai 12 terus mereka believe, like, trust, BLT tadi, biasanya ujung-ujungnya jadi bantuan langsung tunai Bapak dan Ibu. Langsung join di tempat nih biasanya ya. Dia langsung terima bonus sponsor nanti malam gitu. Jadi sudah ketemu 10 sampai 12 diklasifikasikan lagi, cari yang utama tuh yang BLT dulu gitu. Ya, yang dia kita ngomong apapun dia percaya. Saya ada tuh teman-teman gitu. Yang saya ngomong apa adalah kalau Yomil ngomong gue percaya, gue join. Nah, itu apalagi dia punya duit Bapak dan Ibu, itu enak banget tuh. Hari ini juga langsung join jadi. Ya, malam ini juga Anda langsung terima bonus ya. Seperti itu. Ini tambahan aja ya BLT tadi. Saya lupa nih. Di materi ini saya mesti masukin tapi saya lupa. Oke, sambil nunggu Pak Rinaldi. Silakan Pak Rinaldi. Oh, mungkin langsung ke tanya ini saja Pak, kuis ya Pak ya. Ya, boleh. Jika Pak Yomil ada pertanyaan silakan nanti dijawab oleh peserta dan yang benar nanti akan mendapatkan hadiahnya. Apa ya Mbak Sinta ya kuisnya ya? Nggak ada lah. Nah, apa ya? Apa kuisnya ya? Nggak ada sih Mbak, saya juga bingung. Pokoknya intinya gini aja deh. Sekali lagi sikap kita ini daftar nama aset. Jadi buatlah daftar nama, jangan ditunda-tunda. Ini aset. Buat malam ini juga Bapak dan Ibu ya. Malam ini sebelum tidur buat daftar namanya. Jangan pilih-pilih orang, langsung buat daftar namanya ya. Jangan nunggu tidur. Buat sekarang mumpung ingat. Itu aja sih pesan dari saya terakhir. Kalau Pak Rinaldi nggak ada yang ditanyakan lagi atau yang lain nggak ada yang nanya, saya rasa itu saja Mbak Sinta. Baik, kalau begitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saya tutup ya untuk Zoom pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yomil yang sudah mempresentasikan tadi ya, dan juga Bapak Ibu semuanya. Wah, Pak Yomil nyoklat nih langsung ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa. Terima kasih Pak Yomil. Terima kasih semuanya. Bu Sinta. Jangan lupa Makasih besok semuanya. ikut Zoom-nya Dr. Winda ya, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok. Selamat Saya batin. malam. Selamat Terima kasih semuanya. Selamat malam semua, selamat istirahat. Selamat Terima malam. kasih Pak Yomil. Malam, makasih semuanya. Rekaman presentasinya bagus banget. Terima kasih. Oh, Pak Yomil. Terima kasih semua. Sama-sama Pak semuanya. Rekaman materinya ya. Ya siap Pak. Ya, Pak. Dadah, saya pamit ya. Makasih. Terima kasih Mbak Sinta. Ya, Mbak Sinta. Ya, terima kasih semuanya. Selamat istirahat ya. Selamat malam Mbak Sinta. Selamat malam.